Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyajikan materi mengenai Kerajaan Buton dan juga Kerajaan Goa. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Anastasia Putri Ferdiana, absen 6. Saya Marsha Gaisir Jananda, absen 12. Saya Anissa Rujahani, absen 7. Saya Liviana Fita Iskandar, absen 4. Saya Salsa Melida Sahrani, absen 30. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Buton. Kerajaan Buton adalah kerajaan yang berlokasi di Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kerajaan Buton memiliki sejarah yang panjang dan dapat ditelusuri pada abad ke-14. Kerajaan Buton ini didirikan oleh Pangeran Lasengaji yang merupakan keturunan langsung dari Kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan. Seiring berjalannya waktu, Kerajaan Buton berkembang menjadi salah satu kerajaan yang cukup kuat di wilayah Sulawesi Selatan. Mereka memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perdagangan dan politik regional. Kerajaan Buton juga memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dan mengadopsi agama Islam. Sejarah Kerajaan Buton mencakup periode yang panjang dengan berbagai dinasti yang memerintah. Namun pada akhirnya, seperti banyak kerajaan di Indonesia, Kerajaan Buton juga mengalami perubahan politik dan perebutan kekuasaan selama berabad-abad. Pada masa kini, Kerajaan Buton mungkin tidak lagi berperan secara politik, tapi warisan sejarahnya tetap berharga dalam budaya dan sejarah Sulawesi Tenggara. Baik, selanjutnya masa kejayaan Kerajaan Buton. Masa kejayaan Kerajaan Buton berlangsung pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Pada periode ini, Kerajaan Buton banyak sekali mengalami perkembangan terutama dalam bidang politik, budaya, dan juga ekonomi di wilayah Sulawesi Tenggara. Beberapa faktor penyebab Kerajaan Buton mengalami perkembangan yaitu yang pertama yaitu pemimpin yang bijak. Salah satu pemimpin yang berpengaruh adalah Raja Buton pertama yaitu Sultan Muhammad Jalaluddin. Beliau banyak memerankan peran penting untuk perkembangan kerajaan ini, yaitu salah satunya melakukan ekspansi perdagangan dan juga menjalin hubungan dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Yang kedua yaitu kontrol atas jalur perdagangan. Kerajaan Buton mengendalikan jalur perdagangan penting di wilayah ini, terutama dalam perdagangan rempah-rempah dan juga barang-barang lainnya. Hal ini berpengaruh besar terhadap ekonomi kerajaan Buton. Yang ketiga yaitu kepemimpinan yang kuat. Kerajaan Buton memiliki sistem pemerintahan yang sangat terorganisir dengan baik, termasuk struktur administrasi dan juga efisien serta sistem hukum yang adil. Yang keempat yaitu keharmonisan budaya. Kerajaan Buton adalah pusat budaya yang makmur, di mana seni sastra dan juga agama berkembang sangat pesat. Di kerajaan ini menciptakan iklim harmonis di kerajaan dan juga menarik banyak sekali cendekiawan dan juga seniman. Namun masa kejayaan Kerajaan Buton juga diikuti oleh periode perubahan politik dan juga penurunan kekuasaan pada abad ke-19. Ketika kekuasaan Belanda semakin mempengaruhi wilayah ini, meskipun tidak lagi berdaulat, sejarah kejayaan Kerajaan Buton tetap menjadi bagian yang penting bagi wilayah Sulawesi Tenggara. Oke, baik, selanjutnya saya akan membacakan masa keruntuhan Kerajaan Buton. Masa keruntuhan Kerajaan Buton ini terjadi pada abad ke-19. Seiring dengan pengaruh kolonial Belanda yang semakin membesar di wilayah Indonesia, ada beberapa faktor pengaruh penyebab terjadinya keruntuhan Kerajaan Buton. Yang pertama ada penjajahan Belanda, di mana penjajahan Belanda ini terjadi pada abad ke-19. Belanda juga mengintensifkan upaya kolonialisasinya di berbagai wilayah Indonesia. Belanda juga mengambil alih kontrol di berbagai wilayah Nusantara termasuk Kerajaan Demak. Yang kedua ada perjanjian politik. Melalui perjanjian politik dengan penguasa lokal, Belanda berhasil membatasi kekuasaan raja-raja Buton. Raja-raja setempat sempat kehilangan otonominya dan dijadikan boneka oleh kolonial Belanda. Yang terakhir ada penurunan ekonomi. Selama pemerintahan Belanda, perdagangan dan ekonomi Kerajaan Buton ini mengalami penurunan. Belanda mengendalikan sebagian besar perdagangan rempah-rempah yang sebelumnya menjadi pendapatan utama mereka. Akibatnya, Kerajaan Buton kehilangan kekuasaan dan status sebagai independen. Permunculan awal. Kerajaan Goa diyakini telah berada pada abad ke-14. Goa diperkirakan didirikan oleh seorang raja yang berasal dari Inggris yang memimpin wilayah ini dan kerajaan ini. Yang kedua, pengaruh Bugis. Kerajaan Goa memiliki hubungan kuat dengan kerajaan-kerajaan Bugis
di sekitarnya, dan ini memengaruhi budaya, bahasa, dan sistem pemerintahan kerajaan lainnya. 3. Perdagangan dan ekonomi. Kerajaan Goa terletak di wilayah strategis di Sulawesi Selatan, dekat dengan pantai Teluk Bone, yang menjadi pusat perdagangan yang penting. Goa mengendalikan jalur perdagangan yang menghubungkan ke berbagai kerajaan di sekitarnya dan memperoleh keuntungan dari perdagangan rempah-rempah, kayu, dan barang-barang lainnya. Yang keempat, pemerintahan yang terorganisir. Goa memiliki sistem pemerintahan dengan penguasa yang disebut dengan Arumpone. Mereka memiliki kondisi atau wilayah-wilayah kecil yang dikenal sebagai wajo, dan pemerintahan Goa diatur struktur hierarkis yang ketat. Yang kelima, pengaruh Islam. Seiringnya berjalan waktu, agama Islam menjadi semakin penting di kerajaan Goa. Para raja Goa dan masyarakat memeluk agama Islam, dan ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari di wilayah kerajaan. 6. Akhir kerajaan. Pada abad 19, Belanda semakin memperluas pengaruhnya terhadap wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan. Mereka menggantikan kekuasaan kerajaan Goa menjadi pemerintahan kolonial. Sejak saat itu, kerajaan tersebut menjadi bagian dari sejarah Sulawesi Selatan. Jadi, ada beberapa hal yang dapat kami simpulkan dari materi tersebut. Yang pertama, kerajaan Jawa atau sering disebut Goa terletak di pesisir timur Sulawesi Tenggara. Yang kedua, kerajaan ini memiliki banyak budaya dan sejarah yang berlangsung selama berabad-abad. Yang ketiga, kerajaan Jawa merupakan salah satu kerajaan yang memiliki pengaruh besar di Sulawesi Tenggara pada masa lampau. Dan yang keempat, kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh budaya dan tradisi khas Sulawesi Tenggara. Yang kelima, salah satu situs bersejarah yang terkait dengan kerajaan Jawa adalah Benteng Komaro. Dan yang terakhir, perkembangan kerajaan Buton dan kerajaan Jawa adalah bagian penting dari sejarah Sulawesi Tenggara yang mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah wilayah ini. Perlu dicatat bahwa sejarah kerajaan-kerajaan ini telah berlangsung selama berabad-abad lamanya. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.